Terus. Selamat siang, Jenderal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aqua pon. Jadi sambil masak. Iya dan jadi Betul kami. potongan ikan itu dimulai dengan probiotik, jadi makanan yang ini nanti memberikan kepada ikan. Masing-masing datanya di sini. Oh, bukan per rumah apa namanya? Kompi dan iya pakai apa? Ini kompi 4 yang dari kompi 4. Ini sebelah untuk Ibu memang lebih memungkinkan karena kan fasilitas lahannya sangat ini bisa masuk untuk kapasitas 5.000 ekor ya. Ini 4 kali. Yang bantu disitu masalah dari alhamdulillah sepanjang masih ini bermanfaat. Insya Allah pahalanya bersampai juga. Singkong sebelah sana dan. Ini dirambat kan? Oh enggak, ini di kayu dan. ini dirambat. Ubi kayu itu maksudnya singkong. Ya. Saya pikir ada ubi. Kalau pada sebutnya ubi. Berapa cabai itu? Tapi sama-sama sama cabai. Satu cabai. Gede-gede kan? Ya, bisa. Sama sayur main. Kan sayur mainnya cuma 2 minggu ya paling main rambut. Tahu ya? Tempat makanan berganti. Ya. Lagi. Iya kan? Iya. Yang kemarin itu aja dari ini tambang jadi sama Rambat. karena ada kolam alaminya dan yang kita kemarin tebar itu kolam alami, artinya kolam alami yang sudah terbentuk kolam itu juga bukan dari keranda, bukan dari keramba. Ini sinergi Pak, air dari sini Untuk pupuk dan Tapi ini air harus muter terus ya Mas ya? ya ini kan kita buat untuk sirkulasinya Pak. Sebenarnya kita sirkulasi bisa untuk lele. Ini nanti kita pakai probiotik. ya kan gitu bang. Ini airnya harus di pakai pompa ini dulu. Iya dan. Apa namanya maksudnya di sirkulasi Ini dulu. sudah dua hari dan. Oh, 2 hari. Jadi pH-nya sudah ini kan. Udah oke ya? Oksigen sama pH-nya. Apa ngate? Anak-anak buat wisata anak-anak itu kadang wisata agro. Kalau mengasihkan makan ikan kan anak-anak Itu yang besar. Ini udah. karena kan kosong. Udah isi ya? udah isi kan. Kita nembak kemarin kan udah mulai tuh. Kasih umpannya bawa sini deh.
Sama anak buatan semua. Konsep kemudian menyesuaikan. Duduk. Siap. Hek. Lapor antara persanangan Paku Tangguh COVID-19 Satuan Brimob Polda Jambi. Siap, dimulai. Lanjutkan. Yang terhormat Bapak Kapolda, senior-senior, pejabat utama, para anggota sekalian, para gargi yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih. Kita utamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama melaksanakan kegiatan pencanangan markas tangguh yang salah satunya nanti diawali dengan penyebaran bibit ikan rendang dan bibit tanaman kita untuk ketahanan pangan. Yang berikut kami laporkan juga kemudian, kalau mungkin selama ini kita kenal dengan Kampung Tangguh, nah, kesatuan kita ini sedang kita galakkan, kita gelorakan, kita mencanangkan markas tangguh. Markas tangguh ini ada 3 kriteria kemudian. Jadi sebelum kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan membangun kampung tangguh, kita mempersiapkan diri kita dulu. Intinya seperti itu kemudian. Jadi markas tangguh ini yang pertama kriterianya adalah tangguh protokoler kesehatan kemudian. Seperti kalian lihat kalau di depan sana itu setiap anggota masuk pertama di lapangan di mako kita, dari batas kesehatan kita ngecek suhu tubuh, kemudian masuk beli antiseptik, kemudian cuci tangan, hand sanitizer, kemudian setiap pagi pada hari-hari tertentu kita olahraga bersama, tak termasuk kegiatan bela diri, kita sengaja diambil waktu jam 9, jam 10 untuk kita menambah imun kita. Kemudian setiap seminggu sekali paling tidak kemudian itu satuan kita disemprot disinfektan. Kendaraan-kendaraan kita semprot disinfektan. Di tempat ibadah juga demikian, diatur jaraknya, dikasih tanda, kita setiap hari menggunakan nipol, karena nipol juga akan mematikan kuman-kuman maupun virus daripada virus yang selama ini kita takuti, yaitu corona. Nah, itu salah satu kita budayakan, kita polakan kemudian. Kita biasakan untuk kesadaran kita di anggota kita tanamkan itu untuk sadar akan protokoler kesehatan. Seperti yang tagar komandan itu sangat tepat sekali kemudian, dan kami ikuti kesadaran kita menyelamatkan kita. Makanya setiap spanduk di tempat kita masukkan tagar dari komandan, kesadaran kita menyelamatkan kita. Itu kemudian, jadi kesadaran kita yang kita polakan, kita budayakan di lingkungan satuan kita sampai ke batalion. Jadi kita sehat dulu, dengan kita sehat nanti kita akan bisa mampu untuk melayani masyarakat. Yang pertama kriteria itu kemudian kita tanamkan kepada anggota. Yang kedua adalah tangguh ketahanan pangan. Nah, saat ini kemudian ini kemudian adalah tangguh kita untuk ketahanan pangan. Ya, selama ini mungkin sudah saya laporkan ke komandan, seluruh jajaran membuat KRPL, kebun yang dimanfaatkan dari lahan-lahan kosong di jajaran, semua jajaran ini kemudian masuk batalion, kompi-kompi. Makanya saya hadirkan para komandan kompi, kemudian inilah mendukung kita, para panglima kami, para danki, para danjon, yang mendukung kebijakan pimpinan atas, bahkan mungkin itu kebijakan presiden untuk melaksanakan ketahanan pangan di tempat kita. Dan kami pada hari ini, kenapa kami membuat kolam ikan termasuk di jajaran, itu untuk pasangannya kemudian. Kalau
bahan makannya ada, tinggal lauknya kemudian. Makanya kami membuat ini untuk nantinya kemudian selain untuk konsumsi anggota kita juga nantinya kita sumbangkan juga ke masyarakat kita. Saat kita mungkin baksos, mungkin ada, kalau kita sudah ada berasa tinggal nanti lauknya kita berikan ini. Itu kemudian yang kedua adalah tangguh ketahanan pangan. Yang ketiga, tangguh terhadap tanggap peduli untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang selama ini sudah kita laksanakan. Kemudian kita sudah memproduksi desinfektan, melaksanakan bakti sosial. Itu tanggap kami terhadap situasi perkembangan masyarakat di sekitar kita. Bahkan kemarin sudah kita laksanakan masing-masing batalan untuk membina kampung tangguh. Kampung tangguh yang sudah nantinya akan dibangun oleh rekan-rekan dari batalion dari kita, termasuk batalion B, batalion A, untuk bagaimana masyarakat kita, kampung tangguh binaan kita, tangguh terhadap kriminalitas, tangguh menghadapi COVID-19 ini, tangguh terhadap ketahanan pangan. Yang kemarin sudah masing-masing kemudian batalion sudah memilih, sudah menentukan kampung mana. Jadi suatu saat manakala ya di lapangan nantinya kita ketemu dengan masyarakat yang sedang umrah, sedang melaksanakan kegiatan yang tidak seharusnya, seandainya sudah kenal kita bina, ketemu dengan kita, mungkin mereka akan segan sama kita. Sama halnya mungkin kampung itu anak-anaknya mungkin ya sering kebut-kebutan, sering melaksanakan kegiatan malam yang tidak seharusnya. Disitulah disentuh oleh anggota kita, selain terhadap ketangguhan daripada kampung itu sendiri terhadap COVID. Itu kemudian jadi kami menggelorakan satuan kita, berawal satuan kita kemudian dengan markas atau mako tangguh kemudian. Kalau di tempat kita budayakan, kita buat seperti itu, dan ini akan kami sampaikan seandainya nanti bisa menjadi percontohan buat markas satuan brimob yang lain. Kemudian tangguh dulu ke dalam sebelum kita ke eksternal, sebelum kita keluar, sebelum kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, biar kita ini tidak terjangkit virus dengan melakukan ikhtiar seperti itu gitu. Karena semuanya hanya ikhtiar, Tuhan yang menentukan. Jadi paling tidak kita melaksanakan usaha bagaimana kita mengamankan anggota kita melindungi anggota kita dengan sering dan menyiapkan alat peralatannya. Ini semua masing-masing batalion dan kompi kita siapkan beli antiseptik, kita budayakan seperti itu, dan cuci tangan ada disiapkan masing-masing, termasuk makosat dan setiap masuk ke kesatuan sudah ada SOP-nya di depan. Provos mengarahkan, Bakes langsung main, rangkaian kegiatannya seperti itu, sehingga masuk ke mako itu benar-benar anggota kita steril, insya Allah steril. Jadi dengan steril itu menjaga kemungkinan kita untuk terjangkit. Itulah tangguh kita, itu tangguh untuk protokol kesehatan, tangguh untuk ketahanan pangan yang selama ini sudah kita lakukan, dan tangguh terhadap tanggap peduli untuk kita melihat masyarakat sekitar kita untuk membantu, melayani dan ikut melaksanakan kegiatan untuk antisipasi, preventif, pencegahan terhadap penyebaran COVID-19. Demikian kemudian yang kami sampaikan, ini adalah satuan kita yang kita gelorakan menjadi satuan yang markas tangguh untuk kita semua. Terima kasih. Demikian kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dansat Brimob dan jajaran, rekan-rekan pejabat utama, Ibu Bayangkari. Pertama saya dapat terima kasih atas inisiatif undangan hari ini. Saya kira tidak terlalu berkelebihan kalau saya mungkin, mohon maaf lagi mengingatkan, mungkin rekan-rekan masih ingat ketika saya menyampaikan Commander Wish, jadilah pemenang. Rekan-rekan, kenapa kita harus tangguh? Kenapa kita dilatih? Untuk apa? Tangguh. Sebenarnya tangguh. Jadi penjabaran yang saya maksud jadilah pemenang, yaitu tadi. Kalau tangguh itu minimal sehat itu ikut pasti. Ya. Kalau kita sudah sakit,
Ya sudah tidak terasa iwaknya. Punya apa juga kalau udah sakit, tidak ada yang bisa dinikmati. Makanya saya selalu ingatkan, sehat fisik, sehat rohani, dan sehat sosial. Potensi-potensi yang ada, sekarang mari kita coba menyusun satu kerangka dengan pola berpikir. Banyak sudah arahan yang kita terima. Banyak juga keseharian asrama bisa untuk membudidayakan ikan. Patut saya apresiasi. Maka saya datang ke sana dan sudah saya laporkan ke Mabes Polri, dan saya meyakini sepenuhnya sebelum saya masuk, rekan-rekan itu sudah punya wilayah-wilayah binaan. Dan makanya saya datang juga kemarin ke Batalion B. Ternyata kita juga berhasil membina suku anak dalam. Nah, yang saya perlu sampaikan kepada rekan-rekan, kebetulan namanya mungkin beda-beda. Nah, tadi berdasarkan tayang dari Bapak Kapolri, kita sepakati semua namanya sekarang kawasan Kampung Tangguh Nusantara atau Nasional ya? KTN Nusantara. Ya sudah. Kalau katanya Shakespeare itu apapun namanya, apalagi sebuah nama, bunga mawar itu pasti harum bau. Jadi namanya apapun, upaya yang rekan-rekan sudah kemarin teruskan, sudah dikerjakan, diteruskan. Kemarin saya langsung hubungi Pak Dirbimas. Kalau kita bicara beberapa tahun yang lalu, rekan-rekan itu masih ingat Pak Dirbimas itu tujuannya apa? Kita bicara preventif, represif. Pola 3 itu selalu menjadi pola operasi kita. Ketika kita bicara preventif, kita menyadari bahwa polisi ditugaskan untuk menjadikan masyarakat itu tempat untuk menangkal apa yang bisa menjadi bibit sumber kejahatan. Itu artinya apa? Apa yang dikerjakan oleh tugas kepolisian saat ini? Menjadikan kampung-kampung, wilayah-wilayah, orang per orang tangguh, memiliki daya tahan, daya tangkal terhadap. Polisi tidak bisa ajak tokoh agama supaya orang yang tadinya senangannya nyakitin orang tidak jadi. Itu preventifnya. Dia mau curi, jangan nak dosa kata Ustaz. Ya kan? Jadi ini mengingatkan kita kepada semua. Makanya saya katakan tadi, Corona banyak memberikan pelajaran kepada kita. Kami mungkin kita lupa kemarin bahwa tugas pokok kepolisian adalah membuat masyarakat orang per orang, kelompok, komunitas, kampung, RT, RW menjadi kampung-kampung yang tangguh. Saya pendapat dengan Pak Gansar, bagaimana kita bisa melakukan tugas tadi itu dengan baik kalau kita tidak tangguh. Jadi mari kita tangguhkan tadi, kita tangguhkan penangguhan. Mari kita mengingat kembali bahwa kalau kita ingin berbuat sesuatu, berbuat yang lebih banyak bagi buat masyarakat, kita harus membangun satu-satu kita juga menjadi satu yang tangguh. Jadi tidak ada lagi kita dengar besok asrama identik dengan gumuk. Karena apa? Asrama sama tangguh. Tapi yang ada kembali asrama dulu yang saya datangi. Kalau sudah bersih di rumah, iya juga, jangan-jangan kita selama ini melegalkan yang pomo, kita agak cuek gitu ya, agak tidak peduli dengan lingkungan, maka dengan satu kita sendiri. Corona mengingatkan kita lagi. Jadi mari kita ambil apa yang menjadi hikmah dari ini. Saya dengan beliau tadi di BP ini, dan ucapkan terima kasih. Banyak sudah dikerjakan oleh kita, namun ada beberapa catatan yang harus memang disiapkan. Kewaspadaan, kriminal. Kalau tangguh-tangguh ini semua terkumpul, ya itulah yang saya bilang maksud dengan istilah jadi pemenang itu tadi. Lagi, terima kasih ibu-ibu. Nanti ibu berarti boleh panen di sini juga. Nanti katanya juga ada sarana pendidikan, semoga COVID segera berlalu. Anak-anak kita ajarkan bagaimana mengefisiensikan anggaran.
Jadi ibu-ibu bisa nabung. Ya kan, biasanya beli cabai, biasanya beli bumbu. Sekarang tinggal petik di pot, tinggal ambil di halaman petak belakang, singkong dan segala macam. Otomatis uang bisa ditabung. Jadi tidak ada istilah kurang, itu menjadi relatif, tapi menjadi sesuatu yang bisa mendorong kita untuk bisa bertahan untuk menghadapi situasi ke depan. Saya kira ini rekan-rekan, sekali lagi saya terima kasih Pak Dansat semangatnya, rekan-rekan dari Brimob. Ya. Saya mengapresiasi semua pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Jadilah Brimob pemenang, jadilah satuan Polres pemenang, jadilah direktur pemenang, sehingga Polda Jambi jadi Polda yang pemenang. Terima kasih sekali lagi Ibu, rekan-rekan sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolri. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini di lingkungan areal perkarangan Makosat Brimob Polda Jambi, kami menyelenggarakan acara penebaran benih ikan dan penanaman tanaman konsumsi berupa umbi-umbian dan sayur mayur dalam rangka ketahanan pangan Markas Tangguh Satbrimob Polda Jambi. Dengan memohon ridha dan izin-Mu, berikanlah semua, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua bernilai ibadah di sisi-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hari kami lebih baik dari hari-hari yang telah kami lalui, dan jadikanlah hari esok lebih baik dari hari-hari sekarang. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan harapan, Engkau dapat mengampuni dosa kami, dosa orang tua kami dan para pemimpin kami, serta kabulkanlah doa kami. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siap! Break! Acara pencanangan Markas Tangguh telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Masih yang jendela. Lihat deh. Sok. Ada. Kemudian tanam cabai dan Ini cukup lubangnya segini aja. Cukup deh. Cukup. ayo bang, apa cukup bang? Ini dibuka nggak? Enggak deh. Buka dan dibuka ini ya? Oh enggak, enggak dan nanti di Bismillahirrahmanirrahim. Tuntas itu loh. Semoga berkah kemudian. Amin, amin. Semoga menghasilkan bermanfaat buat Brimob dan lingkungan. Amin. Karena saya yang nyiram, walaupun ini pada saat yang naruh, jadi saya metik. kaptennya tutup ya kan? Ya, kaptennya. Tapi pikirin ya, tengah ini. Buka deh, rentak nanti dah. Bang, sini bang. Mas, balik. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup semua. Satu, dua, tiga.
Udah lagi dicas. Iya. Enggak bang, cas bang, ini udah. Ini sama itu. Kawan cara dari Wijaya. Angkat dikit Pak. Angkat Pak. Ya udah, diangkat aja. Ya sih kemana nanti? Iya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga lagi, dua, tiga. Untuk kita sendiri. Madu masih ada kontrol bola kita sampaikan dulu. Madu ya. Ini sojan, jeruk nipis apa lagi deh? Lengkuas. Oke. Ya, tidak dijemur dan Kalau nggak jemput, keringinnya dijamin aja. Yang angin aja saya kira tadinya. Jadi kalau mau tahu kenapa Brimob kuat-kuat, nah ini jamunya, ibu-ibunya yang nyiapin. Nanti larut deh. Coba. Banget.